Tunjangan kamu, pikir kamu sudah memberikan apa sampai berhak dapat uang? Ibu mertua mencibir sambil meninjau surat perjanjian cerai. Selama 4 tahun Sari bangun setiap hari pukul 5 pagi untuk melayaninya. Pernah kuah soto yang panas disiramkan ke punggung tangannya karena dianggap terlalu asin tanpa ada satu kata maaf pun. Ingat asal-usul keluargamu yang miskin itu. Kalau bukan karena keluarga kami, kamu sudah jadi gelandangan. Lalu suaminya, "Mama benar, kamu turuti saja." Malam itu Sari menemukan ponsel rahasia dan buku besar ganda di dalam brankas ibu mertuanya. Puluhan triliun rupiah mengalir ke perusahaan fiktif. Saat akta cerai ditandatangani sang ibu mertua, tertawa mengejek. Dasar diusir dengan tangan kosong. Sari dengan tenang mengirim pesan singkat kepada kakaknya. Selesai. 1 jam kemudian, foto-foto perselingkuhan ibu mertuanya menjadi berita utama di semua portal berita. Ibu mertua konglomerat yang begitu berkuasa itu mulai runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisah hari ini dimulai sekarang. Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan agar kami bisa mendoakan kebahagiaan berlimpah untuk Anda di sana. Pukul 5 pagi di sebuah kawasan perumahan elit di jantung kota Jakarta, berdiri sebuah rumah mewah 3 lantai. Di depan gerbangnya sebuah sedan hitam selalu siaga dan di tamannya bunga-bunga mekar sepanjang tahun. Siapapun yang melihatnya pasti akan iri. Namun di dalam rumah yang megah ini, orang yang pertama kali membuka mata setiap pagi bukanlah sang pemilik. Sari 38 tahun terbangun bahkan sebelum alarm berbunyi. Dalam kegelapan, ia menatap langit-langit kamar sambil merangkai daftar pekerjaan yang harus dilakukannya hari ini. Di sebelahnya, suaminya masih terlelap mendengkur. Sari menyingkap selimut tanpa suara dan bangkit. Saat ia turun ke dapur dan menyalakan lampu jam menunjukkan pukul 5.10 pagi. Sari mengenakan celemek dan membuka kulkas. Ia harus memasak soto Betawi dan 12 jenis lauk pauk kesukaan ibu mertuanya. Ia mulai mengiris daging, meracik bumbu, dan menumis sambal. Ia juga harus merebus jamu dengan berbagai rempah. Tangan Sari bergerak dengan presisi layaknya mesin. Bagaimanapun ia sudah hidup seperti ini selama 4 tahun. Pukul 7 ibu mertuanya turun ke ruang makan. Sang ibu mertua berusia 68 tahun adalah direktur utama Suryo Kencana Group. Ia mengenakan blus putih dan celana panjang hitam, penampilan yang selalu rapi tanpa celah. Sari membungkuk untuk memberi salam. Ibu mertuanya duduk di kursi sambil memandangi Sari dari atas ke bawah. Tatapan itu membuat bahu Sari secara otomatis membungkuk. "Sari sini." Saat Sari mendekat, ibu mertuanya menarik ujung lengan blus Sari. "Apa ini? Kamu setrika atau tidak?" Katanya, lulusan universitas ternama, tapi begini saja tidak bisa. Wajah Sari memerah. Ia yakin sudah menyetrikanya tadi malam, mungkin kusut saat ia bergerak. "Maaf Bu, saya setrika ulang." "Sudah tidak usah, kita makan saja." Ibu mertuanya mengangkat sendok. Sari berdiri di sampingnya, siap melayani. Ibu mertuanya mencicipi sesendok kuah soto, lalu mengerutkan kening. "Ini rasa apa asin sekali tidak bisa dimakan." Sebelum Sari sempat menjawab, ibu mertuanya mengangkat mangkuk soto dan menumpahkannya di depan Sari. Kuah panas itu mengalir di meja dan jatuh tepat di atas punggung tangan Sari. "Ah!" Pekik kesakitan singkat keluar dari mulutnya. Sari secara refleks menggenggam tangannya. Punggung tangannya memerah dan terasa panas. Rasa perih yang menyengat seolah akan melepuh menyebar ke seluruh lengannya. "Bu, tangan saya melepuh," kata Sari dengan suara bergetar. Ibu mertuanya tidak menjawab. Ia hanya menyeka bibirnya dengan serbet,
lalu bangkit dari kursi, meninggalkan ruang makan tanpa menoleh sedikit pun. Sari terpaku di tempatnya menatap punggung tangannya yang merah dan bengkak. Bukan hanya tangannya yang terasa panas, sesuatu di dalam dadanya terasa mendidih. Saat itu suaminya Bayu masuk ke ruang makan sambil memegang ponsel. Suara game terdengar dari layarnya. Sari mengulurkan tangannya. "Mas, tanganku melepuh. Ibu tadi menumpahkan soto." Bayu tidak mengalihkan pandangannya dari layar. Jari-jarinya sibuk bergerak di atas layar. Oh iya, nanti olesi salep saja. Hanya itu, ia bahkan tidak menoleh. Tangan Sari masih terulur di udara. Malam itu ada acara kumpul keluarga. Perayaan ulang tahun ke-70 adik perempuan ibu mertuanya. Sekitar 20 orang berkumpul di sebuah restoran mewah. Sari duduk di sudut melayani para orang tua. Ketika makan malam hampir selesai, ibu mertuanya tiba-tiba berkata dengan suara keras, "Sari ini sudah menikah 4 tahun, tapi belum punya anak juga. Mungkin memang tidak subur." Suasana menjadi hening. 20 pasang mata serentak menoleh ke arah Sari. Wajah Sari memucat. Tangannya yang memegang sendok menegang. Bu kami kan masih berencana. Rencana apa? Usiaku sudah berapa masa aku tidak bisa menimang cucu? Sari tidak bisa berkata-kata lagi. Ia menunduk dan hanya mengaduk-aduk nasinya. Tatapan para kerabat terasa menusuk. Terdengar suara seseorang terkikik. Dalam perjalanan pulang, ibu mertuanya kembali berkata, "Sari, coba pikirkan kondisi keluargamu. Kalau bukan karena keluarga kami, kamu mau jadi apa?" Sari tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela sambil menggigit bibirnya erat-erat. Selama 4 tahun, ia tidak pernah menerima uang saku sepeser pun. Ia juga tidak bisa mengirimkan hadiah untuk keluarganya. Semuanya berada di bawah kendali ibu mertuanya. Pukul 11 malam, seluruh rumah telah senyap. Sari turun ke ruang cuci di lantai bawah tempat yang tidak pernah didatangi siapapun. Ia berjongkok di ruang sempit antara mesin cuci dan pengering. Barulah saat itu air matanya tumpah. Ia menangis tanpa suara. Luka bakar di punggung tangannya terasa perih, tapi hatinya jauh lebih perih. Sudah 4 tahun, dirinya yang lulusan universitas ternama dan bekerja 11 tahun di perusahaan besar kini seolah tak berarti apa-apa. Setelah lelah menangis, ia mengangkat kepala. Sorot matanya telah berubah. Dari mata yang basah, terpancar cahaya dingin. "Tidak bisa begini terus," gumam Sari dengan suara rendah. Ia mengepalkan tangannya. Punggung tangannya yang terluka terasa berdenyut, tapi Sari justru menekannya lebih keras, seolah ingin merasakan sakit itu. "Akan kubalas semua ini." Malam itu sesuatu di dalam hati Sari telah patah, dan di tempatnya sesuatu yang dingin dan keras mulai tumbuh. Belum ada yang tahu. Menantu yang pendiam ini telah mulai merencanakan sesuatu. Sejak malam sumpahnya, di ruang cuci Sari mulai berubah. Di luar, ia tetaplah menantu yang patuh. Namun, sorot matanya berbeda. Ia mulai mengamati setiap gerak-gerik ibu mertuanya dengan diam-diam. Sebenarnya, Sari mulai mencurigai ibu mertuanya sejak setahun yang lalu. Setiap hari Rabu, ibu mertuanya pergi keluar dan saat kembali ia tampak anehnya bersemangat. Ekspresi yang tidak pantas untuk wanita seusianya. Sari merasa ada yang aneh tapi tidak punya bukti. Hingga suatu hari yang menentukan tiba. Siang itu Sari sedang merapikan dokumen di ruang kerja ibu mertuanya. Ibu mertuanya memang menjadikan Sari sebagai asisten pribadinya. Dari mengurus tagihan kartu kredit perusahaan hingga merapikan dokumen semua pekerjaan rumah dan kantor ia limpahkan pada Sari. Tentu saja tanpa gaji. Tangan Sari yang sedang memilah tumpukan dokumen terhenti. Selembar kontrak konsultasi menarik perhatiannya. Kontrak dengan perusahaan bernama PT PS Konsultan
sebuah kontrak jasa penasihat, tetapi nominalnya aneh, 500 juta rupiah per bulan. Untuk biaya jasa penasihat biasa angka itu terlalu besar. Sari adalah lulusan manajemen bisnis dan telah bekerja 11 tahun di perusahaan besar. Ia tahu sekilas bahwa nominal sebesar ini tidak wajar. Namun Sari berpura-pura tidak peduli dan meletakkan dokumen itu kembali ke tempatnya. Belum saatnya. Saat itu, ibu mertuanya masuk ke ruang kerja dengan tergesa-gesa. Ia membawa tas tangan dan riasannya lebih tebal dari biasanya. Warna lipstiknya sangat merah. Sari, saya ada janji mendadak. Urusan dokumen bisa besok saja. Suara ibu mertuanya terdengar bersemangat. Sari membungkuk memberi salam. Baik Bu, selamat jalan. Saat ibu mertuanya bergegas keluar, ia menutup laci mejanya, tapi ia tidak menguncinya dengan benar. Bunyi klik tidak terdengar. Sari tidak melewatkan detail itu. Setelah ibu mertuanya pergi, Sari diam sejenak. Jantungnya berdebar kencang. Haruskah aku membuka laci itu kalau ketahuan bagaimana puluhan pikiran berkecamuk di benaknya? Namun, Sari akhirnya melangkah ke arah laci itu. Dengan tangan gemetar, ia menariknya. Laci itu terbuka perlahan. Di bawah tumpukan dokumen terselip sebuah ponsel berwarna hitam. Bukan ponsel putih yang biasa dipakai ibu mertuanya. Napas Sari tertahan. Kenapa ada dua ponsel tangannya? Tanpa sadar meraih ponsel itu. Saat layarnya dinyalakan, kuncinya tidak aktif. Rupanya ia lupa menguncinya karena terburu-buru. Ada notifikasi pesan masuk. Pengirimnya hanya satu huruf P. Sari merasa jantungnya berhenti berdetak. Isi pesannya singkat. Malam ini di tempat biasa aku tunggu ya. Pikiran Sari menjadi kosong. Tempat biasa menunggu. Ini jelas pesan yang biasa dikirim oleh sepasang kekasih. Ibu mertuanya yang berusia 68 tahun menerima pesan seperti ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Sari menggelengkan kepalanya, tapi bukti ada di depan matanya. Meski tangannya gemetar, Sari mengeluarkan ponselnya sendiri dan memotret layar ponsel hitam itu. Cekrek, suara rana kamera terdengar di ruang kerja yang sunyi. Sari cepat-cepat meletakkan ponsel hitam itu kembali ke tempatnya dan menutup laci. Jantungnya serasa mau meledak, keringat dingin mengalir di dahinya. Malam itu, ibu mertuanya pulang. Mendengar suara pintu depan terbuka, Sari keluar untuk menyambutnya. Senyum puas terukir di wajah ibu mertuanya. Namun, Sari mencium sesuatu yang lain, aroma asing yang menusuk hidungnya. Bukan parfum yang biasa dipakai ibu mertuanya, lebih berat, lebih pekat. Aroma parfum pria. Hati Sari mencelos. Bu pakai parfum baru ya, aromanya beda. Sari bertanya senatural mungkin. Ekspresi ibu mertuanya seketika menegang. Matanya bergerak gelisah. Oh, ini tadi lewat di mal disemprotin SPG. Bukan apa-apa. Ibu mertuanya tertawa canggung. Kepercayaan dirinya yang biasa lenyap. Sari tidak melewatkan reaksi itu. Ia tahu ibu mertuanya berbohong. Malam itu Sari kembali turun ke ruang cuci. Tapi kali ini bukan untuk menangis. Ia membawa laptop tuanya. Laptop yang ia gunakan sebelum menikah yang keberadaannya tidak diketahui ibu mertuanya. Sari menyalakan laptop dan membuat folder baru. Nama foldernya hanya angka agar tidak mencurigakan. Lalu ia menyimpan foto yang diambilnya hari ini. Layar ponsel hitam, pengirim bernama P, dan pesan yang mencurigakan itu. Sari menatap layar tenggelam dalam pikirannya. Belum ada yang pasti. Tapi ia merasa telah menemukan satu kepingan puzzle. Biaya konsultasi yang anehnya tinggi, kepergiannya setiap hari Rabu, ponsel kedua yang disembunyikan, aroma parfum pria asing. Jika semua ini terhubung, senyum tipis tersungging di bibir Sari. Selama 4 tahun, ia hanya menjadi korban. Kini, untuk pertama kalinya, ia merasa punya senjata. Dengan ini, aku bisa melakukan sesuatu.
Sari bergumam dengan suara pelan. Cahaya biru dari layar laptop menerangi wajahnya di dalam kegelapan. Sorot matanya tidak lagi basah oleh air mata. Cahaya dingin dan tajam terpancar darinya. Di ruang bawah tanah yang hanya terdengar dengungan mesin cuci, rencana balas dendam Sari dimulai dalam sunyi. Setelah menemukan ponsel hitam itu, Sari bergerak lebih hati-hati. Bertindak gegabah bisa menghancurkan segalanya. Sari memantapkan hatinya. Perlahan tapi pasti. Sari memiliki satu senjata yang tidak diketahui orang lain, tugas mengurus laporan kartu kredit perusahaan pribadi ibu mertuanya. Ibu mertuanya yang memperlakukannya seperti pembantu tidak menyadari betapa berbahayanya tugas ini. Semua riwayat pengeluaran melewati tangan Sari. Malam itu, di ruang cuci Sari membuka laptopnya. Ia mulai memeriksa riwayat kartu kredit perusahaan selama setahun terakhir. Pusat perbelanjaan, restoran, hotel, pengeluaran ibu mertuanya sangat mewah. Tapi yang dicari Sari adalah hal lain. Jari-jarinya berhenti di atas layar. Riwayat pembayaran di tempat yang sama setiap hari Rabu menarik perhatiannya. Sebuah restoran mewah di kawasan Senopati. Nominalnya setiap kali antara 3 hingga 5 juta rupiah. Selama setahun tidak pernah sekalipun absen. Jantung Sari mulai berdetak lebih cepat. Hari Rabu. Hari ketika pesan di ponsel hitam, itu masuk juga hari Rabu. Terlalu akurat untuk disebut kebetulan. Tapi ia belum bisa yakin. Ia butuh lebih banyak informasi. Keesokan paginya, Sari mengantar mobil ibu mertuanya seperti biasa. Di samping sedan hitam itu, Pak Budi, sang sopir, berdiri. "Pak Budi, selamat pagi." Sari menyapa dengan lembut. Pak Budi yang berusia pertengahan 50-an menunduk membalas. "Selamat pagi, Bu Sari." Sari berusaha senatural mungkin memulai percakapan. "Sepertinya jadwal ibu akhir-akhir ini padat sekali ya. Saya ingin coba memahaminya. Apa mungkin ada tempat yang sering ibu kunjungi?" Pak Budi menjawab tanpa curiga. Semua orang di rumah tahu Sari berperan sebagai asisten pribadi ibu mertuanya. Ibu direktur biasanya pergi ke arah Senopati setiap hari Rabu. Biasanya beliau di sana sekitar 3 jam. Telinga Sari menajam. 3 jam. Waktu yang terlalu lama jika hanya untuk makan. "Oh, begitu ya. Mungkin ada rapat di sana." "Wah, kalau itu saya kurang tahu, Bu." Ibu direktur selalu turun sendiri. "Saya menunggu di sekitar sini saja, lalu menjemput kalau ditelepon." Turun sendiri. Sari mencatat kata-kata itu dalam benaknya. Artinya, ibu mertuanya bertemu seseorang, tetapi menyembunyikannya bahkan dari sopirnya. "Baik, terima kasih Pak Budi." Sari tersenyum dan berbalik, tapi di dalam hatinya ia mendengar kepingan puzzle yang mulai menyatu. Setiap Rabu ke Senopati selama 3 jam sendirian, dan pesan di ponsel hitam itu. Semuanya cocok. Sejak hari itu, Sari mulai bersiap. Ia memutuskan untuk memastikannya sendiri pada hari Rabu berikutnya. Tapi itu bukan hal mudah. Ia harus keluar rumah tanpa sepengetahuan ibu mertuanya dan mengikutinya tanpa ketahuan. Sari mengeluarkan pakaian lamanya dari dasar lemari pakaian yang belum pernah dilihat ibu mertuanya. Gaun hitam mantel krem serta topi lebar dan kacamata hitam. Saat ia mencobanya di depan cermin, ia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Akhirnya, hari Rabu tiba. Sejak pagi, Sari mengamati ibu mertuanya dengan saksama sesuai dugaannya. Riasan ibu mertuanya lebih tebal dari biasanya. Warna lipstiknya lebih merah, riasan matanya lebih tegas. Persis seperti orang yang akan pergi bertemu seseorang. Menjelang siang, ibu mertuanya bersiap-siap pergi.
Sari, saya keluar sebentar. Sebelum makan malam sudah pulang. Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Sari membungkuk sopan. Begitu ibu mertuanya melangkah keluar dari pintu depan, sorot mata Sari berubah. Inilah saat yang ditunggunya. Sari bergegas ke kamarnya dan berganti dengan pakaian yang sudah disiapkannya. Ia memakai topi dan kacamata hitam. Setelah memeriksa penampilannya di cermin, ia menyelinap keluar rumah. Ia memanggil taksi dan menuju Senopati. Jantungnya berdebar kencang. Telapak tangannya berkeringat. Rasanya seperti menjadi detektif dalam film. Perasaan aneh, campuran antara takut dan gembira. Di dalam taksi, Sari menatap keluar jendela dan berpikir. Selama 4 tahun, ia hanya diseret-seret, kini ia bergerak sendiri. Mengungkap rahasia seseorang, mengumpulkan bukti. Anehnya, ia tidak merasa takut. Justru ada perasaan hangat di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa memegang kendali atas situasinya. Perasaan itulah yang memberinya kekuatan. Taksi tiba di Senopati. Sari turun di dekat restoran yang dilihatnya di laporan kartu kredit. Ia berdiri di sudut gang mengamati pintu masuk restoran. Sedan hitam ibu mertuanya terparkir di seberang jalan. Pak Budi duduk di kursi pengemudi menunggu. Sari merapatkan topinya. Sekarang tinggal menunggu. Dengan siapa ibu mertuanya keluar, kemana mereka pergi? Sari masuk ke sebuah kafe dan duduk di dekat jendela. Ia memesan secangkir kopi dan tidak melepaskan pandangannya dari pintu masuk restoran. Ia menggenggam erat ponselnya. Aplikasi kamera sudah dinyalakan, siap memotret kapan saja. Mata Sari tampak tenang, tapi di dalamnya ada api yang berkobar. Seperti pemburu yang menunggu mangsanya. Sebentar lagi, kebenaran akan terungkap. Duduk di dekat jendela kafe, Sari memegang cangkir kopinya. Kopi itu sudah dingin, tapi ia tidak berniat meminumnya. Matanya hanya tertuju pada pintu masuk restoran di seberang jalan. Waktu terasa berjalan lambat. 10 menit terasa seperti 1 jam. Musik jazz yang tenang mengalun di dalam kafe, tapi Sari tidak mendengar apa-apa. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar keras. Jangan-jangan hari ini tidak datang, atau aku salah duga, pikiran cemas melintas di benaknya. Tapi Sari tidak beranjak. Ini adalah pola yang tidak pernah terlewat selama setahun. Sekitar 30 menit berlalu. Sebuah mobil mewah hitam berhenti di depan restoran. Mata Sari membelalak. Seorang pria turun dari kursi pengemudi. Pria berusia awal 50-an, setelan jas hitam dasi perak. Badannya tinggi dan bahunya lebar. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Pria itu membukakan pintu mobil. Dan orang yang turun dari dalam, napas Sari tercekat. Ibu mertuanya. Ibu mertuanya yang berusia 68 tahun turun dari mobil sambil memegang tangan pria itu. Sari tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa itu benar-benar ibu mertuaku? Tapi tidak salah lagi. Postur tubuhnya yang angkuh, blus putihnya, cara berjalannya. Tapi ekspresinya berbeda. Ekspresi yang belum pernah Sari lihat selama 4 tahun. Ibu mertuanya tersenyum. Senyum malu-malu seperti seorang gadis remaja. Kerutan di sekitar matanya terlihat, tapi di dalamnya terpancar kebahagiaan. Tangan Sari mulai gemetar. Ia cepat-cepat mengangkat ponselnya dan menyalakan kamera. Tangannya begitu gemetar hingga sulit fokus. Ia mengambil napas dalam-dalam. Tenang, tenang. Keduanya masuk ke dalam restoran. Sari berhasil mengambil beberapa foto, tapi karena jaraknya jauh, hasilnya tidak jelas. Ia harus lebih dekat. Tapi ia tidak bisa masuk ke dalam restoran. Jika ibu mertuanya melihatnya, semuanya akan berakhir. Sari membayar kopinya dan keluar dari kafe.
Ia merapatkan topinya dan memastikan kacamata hitamnya terpasang dengan benar. Ia berdiri di gang seberang restoran dan menunggu. 2 jam, 3 jam, ia akan menunggu sampai akhir. Sekitar 1,5 jam kemudian, pintu restoran terbuka dan keduanya keluar. Sari cepat-cepat mengangkat ponselnya, tapi mereka tidak berjalan ke arah mobil. Mereka berjalan ke gang di samping restoran. Sari menjaga jarak dan mengikuti dari belakang. Jantungnya berdebar liar. Jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Setelah melewati gang sebuah gedung besar, muncul sebuah hotel mewah. Sari menelan ludah. Jangan-jangan mereka ke sana. Keduanya masuk melalui pintu utama hotel. Sari ragu sejenak. Haruskah aku berhenti di sini atau mengikutinya sampai akhir? Telapak tangannya basah oleh keringat. Sari menggertakkan giginya. Jika ia berhenti sekarang, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenangan 4 tahun penderitaannya terlintas. Punggung tangan yang melepuh penghinaan di depan kerabat, hari-hari tanpa uang saku. Sari melangkah masuk ke hotel. Lobinya luas dan mewah. Lantai marmer dengan lampu kristal berkilauan. Sari berjalan ke arah sofa di sudut. Ia mengambil sebuah majalah dan berpura-pura menutupi wajahnya. Matanya mengarah ke tengah lobi. Ibu mertuanya dan pria itu berada di depan meja resepsionis. Pria itu mengatakan sesuatu dan petugas hotel menunduk hormat lalu menyerahkan sebuah kartu kunci. Hati Sari mencelos. Mereka memesan kamar. Keduanya berjalan ke arah lift. Sari bangkit dari duduknya. Dengan kaki gemetar, ia mengikuti dari belakang menjaga jarak bersembunyi di balik pilar. Di depan lift keduanya berhenti. Tampaknya mereka sedang menunggu lift. Sari mengangkat ponselnya. Ia menekan tombol rekam video. Tangannya gemetar hebat. Tolong jangan goyang. Saat itulah pria itu menggenggam tangan ibu mertuanya. Dengan alami seolah sudah ribuan kali melakukannya. Ibu mertuanya menatap pria itu dan tersenyum. Lalu ia menyandarkan kepalanya di lengan pria itu. Sari melihat pemandangan itu dengan jelas. Ibu mertuanya yang berusia 68 tahun bersandar pada pria itu seperti sepasang kekasih. Wajah diktator yang ia tunjukkan di rumah tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah wajah seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Pintu lift terbuka. Keduanya masuk sambil bergandengan tangan. Tepat sebelum pintu tertutup, terlihat pria itu merangkul bahu ibu mertuanya. Lalu pintu pun tertutup. Sari bersandar pada pilar terengah-engah. Jantungnya serasa mau meledak. Ponsel di tangannya terasa basah oleh keringat. Ia memeriksa apakah rekamannya berhasil. Dengan jari gemetar ia menekan tombol putar. Gambarnya sedikit goyang, tapi sosok keduanya terekam dengan jelas. Adegan berpegangan tangan, menyandarkan kepala, merangkul bahu, semuanya. Sari menggenggam erat ponselnya. Ini dia. Inilah buktinya. Langkah Sari terasa berat saat keluar dari lobi hotel. Begitu keluar angin dingin menerpa wajahnya, barulah ia sadar pipinya basah. Ia bahkan tidak tahu kapan air matanya mengalir. Perasaan yang aneh. Sebenarnya ini sudah ia duga. Sejak melihat pesan itu, mencium aroma parfum itu, dan memeriksa laporan kartu kredit, ia sudah tahu. Tapi melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri, rasanya berbeda. Mengetahui di kepala dan merasakannya di hati adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Ia terduduk lemas di bangku di sebuah gang. Kakinya kehilangan tenaga. Selama 4 tahun, ia bertahan di rumah itu. Bangun setiap subuh untuk memasak, mengurus tagihan kartu kredit, dihina dan diremehkan. Ibu mertuanya yang dihormati sebagai seorang filantropis yang selalu menuntutnya menjaga martabat
sebagai menantu keluarga konglomerat ternyata berselingkuh. Sari mengangkat kepala menatap langit. Dari langit yang mendung hujan mulai turun. Tetesan hujan jatuh di wajahnya. Entah air mata atau air hujan sulit dibedakan. Tapi sorot mata Sari perlahan berubah menjadi dingin. Rasa terkejut dan pengkhianatan perlahan mereda, digantikan oleh emosi lain. Bukan kemarahan. Kemarahan itu panas. Tapi yang dirasakan Sari saat ini sedingin es. Sebuah tekad yang kuat. Sari mengeluarkan ponselnya lagi dan memeriksa video itu. Sosok ibu mertuanya yang terekam jelas memegang tangan pria itu. Sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Saat ia merekam video ini, semuanya telah dimulai. Ia bangkit dari bangku. Pakaiannya yang basah menempel di tubuh, tapi ia tidak peduli. Ia memanggil taksi dan pulang. Di dalam taksi Sari menatap keluar jendela. Jalanan Jakarta mengalir di antara derasnya hujan. Rencana mulai terbentuk di benaknya. Video ini saja tidak cukup. Siapa pria itu, transaksi apa yang terjadi di antara mereka, ia harus menggali lebih dalam. PTPS, konsultan perusahaan konsultasi yang aneh itu, biaya jasa 500 juta rupiah per bulan yang tidak wajar. Ia yakin ada hubungannya dengan pria itu. Sari mengepalkan tangannya. Ini baru permulaan. Aku akan menyelesaikannya sampai tuntas. Ketika tiba di rumah, hari sudah malam. Sari mengganti pakaiannya yang basah dan mulai menyiapkan makan malam seolah tidak terjadi apa-apa. Saat ibu mertuanya pulang, Sari menyapanya dengan sopan seperti biasa. Ibu sudah pulang, makan malam sudah siap. Ibu mertuanya melirik Sari sekilas. Tidak ada yang terlihat dari ekspresi Sari. Selama 4 tahun, ia telah belajar menyembunyikan perasaannya. Ya, terima kasih. Ibu mertuanya menjawab acuh tak acuh dan berlalu. Sari menatap punggungnya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Anda tidak tahu apa-apa, Bu. Malam itu di ruang cuci Sari, menyimpan video itu ke dalam folder rahasia. Kini ia memegang kartu truf yang menentukan. Tapi belum saatnya. Ia butuh lebih banyak bukti agar ia bisa menghancurkan ibu mertuanya sepenuhnya. Sari menatap layar laptop dan bergumam. Tunggu saja, Bu. Ini belum berakhir. Di tengah dengungan mesin cuci sorot mata Sari berkilau dalam gelap, cahaya yang dingin keras dan tak tergoyahkan. Video yang direkam di hotel adalah senjata ampuh, tapi Sari tidak berhenti di situ. Perselingkuhan saja tidak cukup. Untuk menghancurkan ibu mertuanya sepenuhnya, ia butuh sesuatu yang lebih besar. Angka itu terus berputar di benak Sari. 500 juta rupiah per bulan. PTPS Konsultan. Untuk biaya jasa penasihat nominal itu terlalu besar. Dan pria itu, pria berusia 50-an yang bersama ibu mertuanya di hotel. Jelas ada aliran uang di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Sari kembali menelusuri laporan kartu kredit. Kali ini lebih teliti, lebih dalam. Setiap malam di ruang cuci, ia membuka laptopnya. Ia menatap angka-angka itu sampai matanya memerah. Lalu ia menemukan pola yang aneh. Selain PTPS Konsultan, ada perusahaan-perusahaan serupa lainnya. Santoso Development, SH Partners PS Holding. Namanya berbeda-beda, tapi pola pembayarannya sama. Puluhan bahkan ratusan juta rupiah ditransfer setiap akhir bulan. Dalam setahun miliaran rupiah telah keluar. Sari mencatat nama-nama perusahaan itu di buku catatannya. PS Santoso SH. Ada kesamaan. Ia menunjuk huruf-huruf itu dengan jarinya sambil bergumam. PS SH.
Santoso. Saat itu sebuah kilatan muncul di benaknya. PS. Prasetyo Santoso. Jika ditulis dalam bahasa Inggris Park Seong-ho, inisialnya PS. SH juga bisa menjadi inisial dari Santoso Holding. Jejak pria itu tersembunyi di semua nama perusahaan itu. Tangan Sari gemetar. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ibu mertuanya menggelapkan uang perusahaan dan memberikannya kepada pria itu. Penggelapan, penipuan. Kata-kata berat itu muncul di benaknya. Sari yang telah bekerja 11 tahun di perusahaan besar tahu betul betapa seriusnya kejahatan ini. Suryo Kencana Group adalah perusahaan terbuka. Jika direktur utamanya menggelapkan uang perusahaan itu adalah pelanggaran pidana ekonomi yang serius, sesuatu yang bisa membuatnya dipenjara. Tapi laporan kartu kredit saja tidak cukup sebagai bukti. Ia tidak bisa membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan itu fiktif atau kemana uang itu mengalir. Ia butuh bukti yang lebih kuat. Suatu malam, saat Sari sedang membersihkan ruang kerja ibu mertuanya, ia mendengar ibu mertuanya sedang menelepon di ruang keluarga. Sari membersihkan debu di rak buku sambil memasang telinga. Ya, untuk bulan depan, siapkan seperti biasa. Suara ibu mertuanya terdengar rendah. Sari terus berpura-pura, membersihkan tanpa berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Setelah telepon selesai, ibu mertuanya masuk ke ruang kerja. Ia melirik Sari sekilas, lalu berjalan ke balik sebuah lukisan besar di dinding. Sari menunduk pura-pura, mengepel lantai sambil mengamati. Ibu mertuanya menggeser lukisan itu ke samping. Di baliknya ada sebuah brankas. Sari baru pertama kali melihat brankas itu. Selama 4 tahun membersihkan ruang kerja ini, ia tidak tahu ada brankas di balik lukisan itu. Ibu mertuanya mulai menekan angka di brankas. Sari melirik mencoba melihat jari-jari ibu mertuanya. Tapi sudutnya tidak pas, ia tidak bisa melihat angkanya. Saat itu, ibu mertuanya bergumam sendiri. Tanggal pertemuan pertama kita, telinga Sari menajam. 25 Oktober. Tanggal pertemuan pertama dengan pria itu adalah kata sandi brankasnya. Sari mengukir angka itu di benaknya. 1025. Ia tidak boleh lupa. Ibu mertuanya mengeluarkan setumpuk dokumen dari brankas. Setelah memeriksanya sebentar, ia memasukkannya kembali dan menutup brankas lalu mengembalikan lukisan ke posisi semula. Sari, di sini sudah cukup. Kamu boleh keluar. Baik, Bu. Sari membungkuk sopan dan keluar dari ruang kerja. Jantungnya berdebar liar, tapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sambil berjalan di koridor, setelah menutup pintu, Sari menggigit bibirnya. Apa isi brankas itu? Dokumen yang disembunyikan seperti itu pastilah sesuatu yang penting. Mungkin bukti menentukan yang dicari Sari ada di dalamnya. Ia menunggu kesempatan. Hari ketika ibu mertuanya pergi keluar saat tidak ada siapapun di rumah. Ia menunggu beberapa hari dengan sabar. Ia tidak boleh terburu-buru. Jika ketahuan, semuanya akan berakhir. Dan akhirnya hari itu tiba. Rabu sore, ibu mertuanya pergi keluar lagi untuk bertemu pria itu. Suaminya sedang dinas ke luar negeri dan para asisten rumah tangga sudah pulang sore itu. Hanya ada Sari sendirian di rumah. Sari mengambil napas dalam-dalam dan masuk ke ruang kerja. Tangannya gemetar, tapi ia memaksakan diri untuk tenang. Ia berdiri di depan lukisan besar di dinding. Jantungnya terasa berdebar sampai ke telinga. Ia menggeser lukisan itu ke samping. Brankas itu muncul. Dengan jari gemetar Sari menekan angka-angkanya. 1, 0, 2, 5. Klik, pintu brankas terbuka. Napas Sari tertahan. Benar-benar terbuka. Tangannya tanpa sadar masuk ke dalam brankas.
Ada setumpuk dokumen, satu map tebal, dan sebuah buku catatan hitam. Ia mengeluarkan map itu dan membukanya. Halaman pertama penuh dengan angka. Nama-nama perusahaan berderet. PTPS Konsultan Santoso Development SH Partners. Dan di sampingnya nominal-nominal uang. 200 juta, 300 juta, 500 juta. Mata Sari membelalak. Ini adalah buku besar ganda. Catatan dana rahasia yang tidak masuk ke pembukuan resmi. Ia membuka buku catatan hitam itu. Isinya lebih rinci. Tanggal berapa banyak yang dikirim dan kemana. Dan di sampingnya, catatan-catatan kecil, komisi, biaya khusus. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Menjumlahkan angka-angka itu membuatnya pusing. Miliaran rupiah per tahun selama 15 tahun, ia tidak bisa menghitungnya. Puluhan triliun rupiah telah keluar. Ibu mertuanya telah menggelapkan uang perusahaan selama 15 tahun dan memberikannya kepada pria itu. Ia mengambil komisi dari setiap proyek konstruksi dan mencuci uangnya melalui perusahaan fiktif. Direktur Utama Suryo Kencana Group. Tangan Sari gemetar hebat. Ia takut. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini penggelapan puluhan triliun rupiah. Jika ini terungkap, Suryo Kencana Group bisa goyah. Ibu mertuanya akan masuk penjara. Tapi di tengah ketakutan itu muncul perasaan lain. Keyakinan, dengan ini aku bisa menghabisinya. Sari mengeluarkan ponselnya. Meski tangannya gemetar, ia menyalakan kamera. Ia memotret halaman-halaman penting dari buku besar ganda itu satu persatu. Daftar perusahaan fiktif nominal tanggal catatan. Tidak ada yang terlewat. Ia juga memotret buku catatan hitam itu. Rincian komisi catatan biaya. Jari-jarinya gemetar setiap kali membalik halaman, tapi Sari terus memotret sampai selesai. Setelah selesai, ia merapikan dokumen-dokumen itu seperti semula. Ia memasukkan map ke dalam brankas dan meletakkan buku catatan di atasnya. Persis seperti saat pertama kali ia melihatnya. Ibu mertuanya tidak boleh curiga. Ia menutup pintu brankas dan mengembalikan lukisan ke posisi semula. Ia melihat sekeliling ruang kerja, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Tidak ada apa-apa. Sempurna. Saat keluar dari ruang kerja, kaki Sari lemas. Ia bersandar di dinding koridor, terengah-engah. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, tapi senyum tersungging di bibirnya. Sekarang semua kartu ada di tangannya. Video perselingkuhan, bukti penggelapan. Dengan ini, ia bisa menghancurkan ibu mertuanya sepenuhnya. Malam itu di ruang cuci Sari menyimpan semua foto ke dalam folder rahasia. Ia mengganti nama file dengan angka-angka acak agar tidak bisa dikenali siapapun. Sambil menatap layar laptop, Sari berpikir, sekarang apa yang harus kulakukan? Ia tidak bisa menanganinya sendirian. Ia butuh bantuan hukum dan finansial. Saat itu satu orang terlintas di benaknya. Kakaknya. Kakaknya yang bekerja di sebuah firma akuntansi melacak dana gelap perusahaan. Seorang ahli di bidang ini yang pernah bekerja 15 tahun di Direktorat Jenderal Pajak. Sari meraih ponselnya. Ia harus menghubungi kakaknya. Tapi belum sekarang. Ia butuh sedikit persiapan lagi. Ia harus mengeluarkan data-data ini dengan aman dan menghindari pengawasan ibu mertuanya. Sari menutup laptopnya dan menatap langit-langit dalam gelap. Pedang balas dendamnya semakin tajam. Sebentar lagi saatnya untuk mengayunkan pedang itu akan tiba. Sehari setelah memotret buku besar ganda di brankas, Sari menyiapkan sarapan seperti biasa. 12 jenis lauk soto Betawi, jamu rempah. Tangannya bergerak seperti mesin, tapi pikirannya kacau. Foto-foto yang ia ambil semalam terus terbayang. Ibu mertuanya turun ke ruang makan. Sari membungkuk memberi salam. "Selamat pagi, Bu."
Ibu mertuanya melirik Sari sekilas. Tatapannya berbeda dari biasanya. Tatapan tajam yang seolah menyelidik. Punggung Sari terasa dingin. Ya, ibu mertuanya menjawab singkat dan duduk. Sepanjang sarapan, ia terus menatap Sari. Saat menyendok soto, saat mengambil lauk. Sari berusaha bersikap biasa, tapi ia merasakan ujung jarinya mendingin. Apa dia curiga? Tidak mungkin. Berangkasnya sudah kututup seperti semula, dokumennya juga sudah di tempatnya. Sari meyakinkan dirinya sendiri. Tapi rasa cemas itu tidak mudah hilang. Setelah sarapan, ibu mertuanya berangkat kerja. Sari menghela napas lega. Lalu ia memulai pekerjaan rumah seperti biasa. Membersihkan ruang keluarga, mencuci, membuat daftar belanja. Siang harinya, Sari pergi untuk merapikan ruang kerja ibu mertuanya. Saat ia membuka pintu dan masuk, ia merasakan ada yang aneh. Sari memandang sekeliling ruangan perlahan. Saat itu pandangannya terpaku pada dinding. Lukisan itu, lukisan besar yang menutupi berangkas. Kemarin, ia yakin sudah mengembalikannya ke posisi semula, tapi sekarang terlihat sedikit miring. Sisi kanannya sedikit turun. Jantung Sari mencelos. Jangan-jangan aku melakukan kesalahan. Tangannya mulai gemetar. Ia cepat-cepat membetulkan posisi lukisan itu. Tapi mungkin sudah terlambat. Setelah membetulkan lukisan, ia berbalik dan di ambang pintu seseorang berdiri. Pak Tono. Napas Sari tercekat. Pak Tono adalah pria berusia 50-an, kepala sekretaris ibu mertuanya. Orang yang mengurus semua urusan perusahaan dan rumah. Ia menatap Sari dengan mata tajam. Ibu Sari, ada apa? Suara Pak Tono tenang, tapi tatapan matanya tidak. Penuh kecurigaan. Sari menjawab senatural mungkin. Oh, Pak Tono, saya hanya sedang bersih-bersih. Tadi lukisannya miring, jadi saya betulkan. Oh begitu? Pak Tono mengangguk. Tapi ia tidak melepaskan pandangannya dari Sari. Keheningan beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Untuk bersih-bersih nanti, saya akan panggil jasa profesional. Ibu Sari boleh keluar sekarang. Pak Tono membukakan pintu. Sari menunduk dan keluar dari ruang kerja. Saat berjalan di koridor, ia merasakan tatapan Pak Tono di punggungnya. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Begitu masuk ke kamar dan menutup pintu, Sari terduduk lemas di tempat tidur. Tangannya gemetar hebat. Jantungnya serasa mau meledak. Apa aku ketahuan? Apa Pak Tono curiga? Malam itu ibu mertuanya pulang kerja. Dari dapur Sari mendengar ia berbicara dengan Pak Tono di depan pintu. Ya baiklah, mulai besok lakukan seperti itu. Suara ibu mertuanya terdengar. Sari tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi firasatnya tidak enak. Keesokan paginya, saat Sari hendak pergi ke ruang kerja, ibu mertuanya Pak Tono menghentikannya. Ibu Sari, mulai sekarang urusan kebersihan ruang kerja direktur akan ditangani oleh jasa profesional. Hati Sari mencelos, tapi ia menyembunyikan ekspresinya. Oh, kenapa mendadak? Apa saya melakukan kesalahan? Tidak, Bu. Ini demi peningkatan keamanan. Ada banyak dokumen rahasia perusahaan di sana. Nada bicara Pak Tono sopan tapi tegas. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sari hanya bisa mengangguk. Baik, saya mengerti. Saat berbalik dada Sari berdebar. Peningkatan keamanan akses dibatasi. Ini jelas pertanda mereka curiga. Mungkin mereka melihat lukisan yang miring atau menemukan jejak di berangkas. Sejak hari itu sikap ibu mertuanya berubah. Dulu ia hanya mengabaikan atau memarahinya, sekarang ia mulai mengawasinya. Kemanapun Sari pergi, tatapannya selalu mengikuti. Saat makan di ruang keluarga, bahkan saat berpapasan di koridor, Sari merasa semakin sesak napas, seperti burung dalam sangkar. Tidak lebih sempit dari sangkar, karena ia diawasi dari segala arah. Pergi ke ruang cuci di malam hari pun menjadi lebih sulit.
Ia harus menunggu lama di depan pintu, memastikan tidak ada yang mengikuti baru masuk. Tangan yang menyalakan laptop pun gemetar. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus segera mengeluarkan bukti-bukti itu. Foto-foto video yang tersimpan di laptop. Jika semua itu ditemukan, habislah sudah. Sari memutuskan, ia akan memindahkan semua data ke hard disk eksternal dan mengeluarkannya dari rumah ini. Malam itu Sari mulai bekerja di ruang cuci. Ia punya sebuah hard disk eksternal tua, miliknya sebelum menikah. Ibu mertuanya tidak tahu keberadaan hard disk ini. Ia menyalin semua file di laptop ke hard disk eksternal. Video perselingkuhan tangkapan layar laporan kartu kredit foto buku besar ganda. Setelah selesai menyalin, ia mengunci folder itu dengan kata sandi yang rumit, campuran angka dan huruf. Tidak ada yang bisa membukanya selain dirinya. Lalu ia menghapus semua file asli di laptop. Ia juga mengosongkan recycle bin. Jika ada yang memeriksa laptopnya, tidak akan ada apa-apa yang ditemukan. Sambil memegang hard disk eksternal Sari, menghela napas. Sekarang, bagaimana cara mengeluarkannya? Menyimpannya di rumah terlalu berisiko. Ibu mertuanya bisa saja menggeledah kamarnya. Keluarga. Ia harus membawanya ke rumah orang tuanya. Menitipkannya pada kakaknya akan aman. Keesokan paginya, Sari dengan hati-hati berbicara kepada ibu mertuanya. Bu, ibu saya sedang sakit. Boleh saya menjenguknya sebentar hari ini? Ibu mertuanya menyipitkan mata, penuh curiga. Ke rumah orang tuamu tiba-tiba sekali. Iya bu, tadi malam ditelepon. Sepertinya hanya flu biasa, tapi karena beliau sendirian, saya khawatir. Suara Sari tidak bergetar. Ia merasa asing dengan dirinya yang semakin pandai berbohong. Tapi untuk bertahan hidup, ia tidak punya pilihan. Setelah berpikir sejenak, ibu mertuanya mengangguk. Ya sudah, pergilah. Tapi sebelum makan malam, harus sudah kembali. Baik, terima kasih Bu. Sari membungkuk memberi salam. Di dalam tasnya ada hard disk eksternal itu. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia tidak menunjukkannya. Saat keluar rumah, ia merasakan tatapan di punggungnya. Ia menoleh dan di jendela lantai 2 ibu mertuanya berdiri, mengawasinya dari balik tirai. Sari berpura-pura tidak tahu dan keluar dari gerbang. Ia naik taksi menuju rumah orang tuanya. Di dalam mobil Sari memeluk erat tasnya. Di dalam hard disk eksternal kecil ini tersimpan semua rahasia ibu mertuanya. Ia tidak boleh kehilangannya. Setibanya di rumah orang tuanya, kakaknya sudah menunggu. Kakaknya yang 7 tahun lebih tua darinya bekerja di sebuah firma akuntansi, seorang ahli dalam melacak dana gelap perusahaan. Sari, ada apa tumben mendadak sekali? Tanya kakaknya dengan wajah cemas. Sari tidak menjawab, ia hanya memegang tangan kakaknya dan masuk ke dalam. Di dalam kamar, ia menutup pintu. Sari mengeluarkan hard disk eksternal dari tasnya. Kak, tolong simpan ini. Ini apa? Sari ragu sejenak, lalu ia mulai bicara. Punya ibu mertua, data-data rahasia. Mata kakaknya membelalak. Sari menceritakan semua yang terjadi. Ponsel tersembunyi perselingkuhan, buku besar ganda, penggelapan puluhan triliun rupiah. Tangannya gemetar saat bercerita. Kakaknya mendengarkan tanpa berkata-kata. Ekspresinya semakin mengeras. Setelah cerita selesai, kakaknya menggenggam erat tangan Sari. Sari, kamu tidak apa-apa? Satu pertanyaan itu membuat air mata Sari tumpah. Semua yang ia pendam selama 4 tahun akhirnya keluar. Kakaknya hanya diam memeluk adiknya. Setelah puas menangis, Sari mengangkat kepala. Kak, bisa tolong analisis data ini? Kakaknya mengangguk. Tentu, biar aku periksa. Kamu sekarang pulang saja bersikap seperti biasa. Jangan sampai ketahuan.
Sari menyerahkan hard disk eksternal itu kepada kakaknya. Kakaknya menerimanya dan menyembunyikannya di bagian dalam sebuah rak buku tua. Rak buku di kamar lama Sari yang tidak pernah disentuh siapapun. "Sekarang aman," kata kakaknya. Barulah saat itu Sari merasa lega. Dadanya yang sesak selama beberapa hari terakhir terasa sedikit lapang. Dalam perjalanan pulang, Sari menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Cahaya senja mewarnai kota menjadi kemerahan. Ini adalah krisis. Ibu mertuanya mulai curiga. Tapi Sari tidak akan berhenti. Jika ia berhenti, semuanya akan berakhir. Sekarang, ia harus bergerak lebih cerdik, lebih hati-hati. Sari mengepalkan tangannya. Sebentar lagi kakaknya akan menganalisis data itu. Dan saat itulah serangan balasan yang sesungguhnya akan dimulai. Setelah menitipkan hard disk eksternal kepada kakaknya, Sari menunggu selama seminggu. 1 minggu itu terasa seperti sebulan. Di rumah, ia bersikap seperti biasa. Menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan hidup di bawah pengawasan ibu mertuanya. Tapi di dalam hati, ia setiap hari menunggu kabar dari kakaknya. Dan seminggu kemudian, pesan singkat dari kakaknya datang. "Besok datang ke rumah, ada yang perlu dibicarakan." Jantung Sari berdebar kencang. Akhirnya, kakaknya selesai menganalisis. Keesokan harinya, Sari kembali menggunakan alasan menjenguk ibunya yang sakit untuk keluar rumah. Ibu mertuanya masih menatapnya dengan curiga, tapi Sari dengan tenang memberi salam dan pergi. Di ruang tamu, rumah orang tuanya, kakaknya sudah duduk. Di atas meja ada laptop dan setumpuk dokumen. Ekspresi kakaknya serius. Sari duduk di seberangnya. "Gimana, Kak?" Kakaknya menghela napas. Lalu ia memutar layar laptop ke arah Sari. "Sari, kamu tahu apa yang kutemukan?" Di layar terlihat sebuah diagram yang rumit. Nama-nama perusahaan terhubung dengan garis. PTPS Konsultan Santoso Development SH Partners. Semua garis itu mengarah pada satu orang, Prasetyo Santoso. Pria ini namanya Prasetyo Santoso, direktur perusahaan konsultan properti, tapi sebenarnya dia mengelola perusahaan-perusahaan fiktif. Kakaknya menjelaskan sambil menunjuk layar. "Aku sudah analisis buku besar ganda yang kamu foto. Selama 15 tahun, uang yang keluar dari Suryo Kencana Group ke perusahaan-perusahaan fiktif ini minimal 30 triliun rupiah. Mulut Sari ternganga. 30 triliun. Ia sudah menduganya, tapi mendengar angka pastinya membuat kepalanya pusing. Bagaimana caranya? Mereka menggelapkan uang dengan modus biaya jasa konsultasi untuk setiap proyek konstruksi. Konsultasinya tidak pernah ada, hanya kontrak di atas kertas. Ini suap. Kakaknya mengambil setumpuk dokumen. Ini sudah masuk kategori tindak pidana ekonomi luar biasa, penggelapan dan penipuan. Kalau nominalnya di atas 25 miliar, hukumannya bisa seumur hidup. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Seumur hidup. Kata itu terasa sangat berat. Artinya, ibu mertuanya bisa mendekam di penjara. Kakaknya memegang tangan Sari, tangan yang hangat. "Sari, kamu benar-benar tidak apa-apa." Pertanyaan itu membuat mata Sari berkaca-kaca. Tidak apa-apa. Tentu saja tidak. Penderitaan 4 tahun, punggung tangan yang melepuh penghinaan di depan kerabat, hari-hari terkunci tanpa uang saku. Tapi Sari mengangguk. "Aku tidak apa-apa. Aku mau mengakhiri ini semua." Kakaknya menggenggam erat tangan Sari. "Baik, kita akhiri. Tapi harus dengan cara yang benar. Jangan gegabah." Kakaknya membetulkan posisi duduknya. Wajahnya menjadi serius. "Aku sudah menyusun rencana. Dengar baik-baik." Sari memasang telinga. "Pertama, ajukan gugatan cerai.
Kalau kamu mengajukan cerai ke pengadilan, ada masa tunggu dan mediasi sekitar 1 bulan. Selama sebulan itu, kamu bisa keluar dari rumah itu dengan aman. Masa tunggu? Iya. Untuk cerai pengadilan akan memberikan waktu mediasi dan persidangan sekitar 1 bulan. Setelah masa itu selesai, barulah perceraiannya sah. Sari mengangguk. Kakaknya melanjutkan. Selama sebulan itu aku yang akan bergerak. Aku punya kenalan lama di Direktorat Pajak dan kenal wartawan investigasi yang handal. Aku akan verifikasi bukti, siapkan artikel, dan lapor ke OJK. Jadi, begitu masa tunggu selesai dan perceraianmu sah, kita ledakan semuanya. Skandal perselingkuhan dan dugaan penggelapan secara bersamaan. Setelah kamu benar-benar keluar dari rumah itu. Mata Sari membelalak. Rencana yang sempurna. Jika diledakan setelah perceraian sah Sari, bukan lagi anggota keluarga itu. Sekeras apapun ibu mertuanya melawan, ia tidak bisa menyentuh Sari. Terima kasih, Kak. Suara Sari bergetar. Kakaknya tersenyum pahit. Terima kasih untuk apa kamu adikku. Kamu sudah sangat menderita. Sari tidak bisa menjawab. Ia menunduk dan air matanya menetes. Selama 4 tahun, ia bertahan sendirian. Tidak bisa bercerita kepada siapapun, hanya memendamnya sendiri. Tapi sekarang, kakaknya ada di sampingnya. Fakta bahwa ia tidak sendirian, ia tidak tahu bahwa itu bisa memberikan kekuatan sebesar ini. Setelah puas menangis, Sari mengangkat kepala. Sambil menyeka air mata, ia bertanya, "Surat gugatan cerainya bagaimana? Sudah kusiapkan, tanpa tunjangan agar selesai dengan bersih." Kakaknya menyerahkan sebuah amplop. Di dalamnya ada surat gugatan cerai. Sari mengeluarkannya dan membaca. Tidak ada pembagian harta, tidak ada tuntutan tunjangan. Isinya adalah untuk berpisah secara baik-baik. Tidak apa-apa tanpa tunjangan. Iya, lagi pula nanti juga semua aset ibu mertuamu akan disita. Dan kalau kamu tidak meminta tunjangan, mereka akan lebih mudah menandatanganinya. Kata-kata kakaknya benar. Ibu mertuanya adalah orang yang tidak akan mau memberikan sepeser pun kepada Sari. Jika Sari bilang ingin pergi tanpa tunjangan, ia justru akan senang, sambil mengejeknya karena diusir dengan tangan kosong. Baiklah, besok akan kubicarakan. Sari memasukkan surat itu ke dalam tasnya. Tangannya sedikit gemetar, tapi hatinya sudah mantap. Dalam perjalanan pulang, Sari menatap keluar jendela. Matahari terbenam. Sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Kehidupan neraka selama 4 tahun. Malam itu, Sari hampir tidak bisa tidur. Ia berlatih puluhan kali dalam benaknya apa yang akan ia katakan besok. Jangan gemetar. Bicaralah dengan tenang agar tidak dicurigai. Keesokan malamnya, seluruh keluarga berkumpul di meja makan. Ibu mertua suami dan Sari. Makan malam yang tampak seperti biasa. Sari menyuap beberapa sendok nasi, tapi tidak bisa menelannya. Saat makan malam hampir selesai, Sari membuka mulut. "Mas, ada yang mau aku bicarakan?" Suaminya menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Iya, apa?" Sari mengeluarkan amplop dari tasnya, meletakkannya di atas meja. Barulah suaminya mengangkat kepala. "Ini apa?" "Surat gugatan cerai." Meja makan menjadi hening. Mata suaminya membelalak. Sendok ibu mertuanya berhenti di udara. "Apa tiba-tiba ini apa-apaan?" Suaminya bertanya dengan suara panik. Sari menjawab dengan tenang. "Mas, aku sudah tidak bisa hidup bersama lagi. Aku minta cerai." Suaminya mengambil surat itu. Setelah membacanya, wajahnya memerah. "Hei, kamu ini kenapa? Apa yang kamu tidak puas?" Saat itu ibu mertuanya merebut surat itu. Setelah membacanya, sekilas ia mencibir. "Sari, apa ini? Kamu tidak minta tunjangan." Sudut bibir ibu mertuanya terangkat. Ekspresi mengejek. "Lagi pula, tidak ada yang akan kuberikan.
Masuk dengan tangan kosong, keluar juga dengan tangan kosong. Sari tidak menjawab. Reaksi yang sudah ia duga. Ibu mertuanya menatap suaminya. Bayu cepat tanda tangani dan suruh dia pergi. Suaminya menatap ibunya dengan bingung. Bu, tapi ini... Tapi apa mau menahan orang yang mau pergi? Untuk apa? Anak juga tidak ada. Kata-kata ibu mertuanya setajam pisau. Tapi Sari tidak merasa sakit. Hatinya sudah tidak punya ruang lagi untuk terluka oleh kata-kata seperti itu. Suaminya menghela napas dan menandatangani surat itu. Sari juga menandatangani di bagiannya. Ibu mertuanya menyaksikannya dengan tangan bersedekap. Jangan menyesal dan berpikir untuk kembali. Kamu tidak akan bisa menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Sari membungkuk memberi salam. Baik, Bu. Terima kasih untuk selama ini. Suaranya tenang, tapi di dalam hati ia berkata lain. Tunggu saja, Bu. Sebentar lagi kita akan lihat siapa yang akan menyesal. Keesokan harinya, Sari mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan. Setelah pendaftaran selesai, masa tunggu 1 bulan dimulai. 30 hari. Ia hanya perlu bertahan selama 30 hari. Saat keluar dari pengadilan, Sari menatap langit. Langit yang cerah. Ia merasa dadanya sedikit lega. Ia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada kakaknya. Pendaftaran selesai. Masa tunggu dimulai. Balasan langsung datang. Bagus, sekarang giliranku bergerak. Sampai jumpa sebulan lagi. Sari memeluk erat ponselnya. Sekarang benar-benar dimulai. Sebulan lagi semuanya akan berakhir dan kehidupan baru akan dimulai. Senyum tipis tersungging di bibir Sari. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun senyum yang tulus. Masa tunggu 1 bulan dimulai. 30 hari. Bagi Sari 30 hari itu terasa seperti setahun. Meskipun sudah mengajukan gugatan cerai, Sari masih harus tinggal di rumah itu. Sampai masa tunggu berakhir secara hukum, ia masih menantu. Sari bersikap seperti biasa. Bangun subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, melayani ibu mertuanya. Ia tidak boleh menunjukkan gelagat apapun. Ibu mertuanya semakin meremehkannya. Ia memperlakukannya dengan dingin secara terang-terangan, menganggapnya orang yang akan segera pergi. Sari, makanannya tidak enak. Pantas saja kamu diusir masak, begini saja tidak bisa. Sari bersihkan yang benar. Sebentar lagi juga pergi, jadi selesaikan pekerjaanmu sampai akhir. Sari hanya menunduk tanpa berkata-kata. Di dalam hati, ia menghitung hari. 29 hari, 28 hari, 27 hari. Setiap hari berlalu, hitung mundur bergema di dalam hatinya. Sementara itu, kakaknya sibuk bergerak. Ia hanya mengirim pesan singkat seminggu sekali kepada Sari. Berjalan lancar, jangan khawatir. Sudah bertemu wartawan, sedang verifikasi bukti. Sudah melapor ke OJK, mereka sedang bersiap untuk penyelidikan. Sari membaca pesan-pesan itu dan langsung menghapusnya. Takut ada yang melihat ia memeriksa ponselnya diam-diam di kamar mandi, lalu menghapus jejaknya. Sekitar pertengahan masa, tunggu kakaknya menelepon. Sari menggunakan alasan pergi belanja ke supermarket untuk keluar rumah dan menerima telepon. Kak, ada apa? Sari wartawan sudah mulai bergerak. Mereka sedang menyelidiki sekitar Prasetyo Santoso. Jantung Sari berdebar kencang. Kalau begitu apa mungkin ketahuan? Karena itulah aku menelepon. Sudah ada desas-desus aneh yang beredar. Belum tahu apa, tapi ada perasaan ada sesuatu. Hati-hati. Sari mengangguk. Ia harus hati-hati. Ia tidak boleh ketahuan sampai akhir, tapi desas-desus itu menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan. Saat masa tunggu tersisa seminggu, terjadi hal aneh. Malam itu, ibu mertuanya terlihat sangat gelisah. Sepanjang makan malam,
Ia hanya menatap ponselnya. Ekspresinya muram. Kepercayaan dirinya yang biasa lenyap. "Bu, ada apa?" Sari bertanya dengan hati-hati. Ibu mertuanya membanting ponselnya ke meja. "Bukan apa-apa, tidak usah ikut campur." Tapi suaranya tajam. Jelas ada sesuatu yang mengganggunya. Sari tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya berpikir dalam hati. Apa dia sudah mendengar desas-desus itu? Beberapa hari kemudian, Sari tidak sengaja mendengar percakapan telepon ibu mertuanya. Saat melewati koridor, ia mendengar suara dari ruang kerja. "Apa dinas ke luar negeri?" Tiba-tiba kapan kembali, suara ibu mertuanya bergetar. Sari berhenti dan memasang telinga. "Bukan begitu, sekarang bukan saatnya halo-halo." Sepertinya teleponnya diputus. Terdengar suara sesuatu jatuh di dalam ruang kerja. Lalu suara rintihan ibu mertuanya. "Orang gila ini, apa dia mau kabur?" Mata Sari membelalak. Kabur. Prasetyo Santoso kabur. Sepertinya ia mendengar desas-desus dan mencium bahaya. Sari cepat-cepat pergi dari tempat itu. Ia tidak boleh ketahuan. Malam itu pesan dari kakaknya datang. Prasetyo Santoso sudah ke luar negeri. Kabur. Sepertinya dia lebih cepat curiga dari yang kita duga. Hitnisari sempat khawatir. Jika Prasetyo Santoso kabur, apa rencananya akan terganggu. Tapi pesan berikutnya datang. "Tidak apa-apa. Bukti sudah kita pegang semua. Tanpa dia pun kita bisa meledakkannya." Sari menghela napas lega. Sekarang tinggal bertahan beberapa hari lagi. Dan akhirnya hari itu tiba. Hari terakhir masa tunggu. Sari terbangun sejak subuh. Cahaya matahari masuk dari jendela. Hari ini semuanya akan berakhir. Tangannya gemetar saat menyiapkan sarapan. Tapi ia menjaga ekspresinya tetap tenang. Ia tidak boleh menunjukkan apapun sampai akhir. Pukul 10 pagi, Sari bersama ibu mertua dan suaminya pergi ke pengadilan untuk konfirmasi akhir perceraian. Suasana di dalam mobil hening. Tidak ada yang berbicara. Setibanya di pengadilan, mereka duduk di ruang tunggu. Jantung Sari berdebar kencang. Sebentar lagi kebebasan akan datang. Nomor mereka dipanggil. Mereka bertiga masuk ke ruang mediasi. Petugas memeriksa dokumen. Kedua belah pihak, apakah tidak ada perubahan dalam niat bercerai? Suaminya menatap Sari. Ekspresinya seolah ingin mengatakan sesuatu. "Sari, kamu benar-benar tidak akan menyesal." Sari menatap lurus ke mata suaminya. Pria yang hidup bersamanya selama 4 tahun, tapi tidak pernah sekalipun membelanya. Pria yang bahkan tidak melirik saat tangannya melepuh. Suara Sari tidak bergetar. "Tidak, saya tidak akan menyesal." Petugas mengangguk. Kalau begitu perceraian ini disahkan. Palu diketuk. Dokumen-dokumen dirapikan. Lalu petugas berkata, "Perceraian Anda telah sah." Saat itu Sari merasa sesuatu yang mengikatnya terlepas. Tali yang mencekiknya selama 4 tahun seolah putus. Matanya terasa panas, tapi Sari tidak menangis. Ini belum berakhir. Saat keluar dari pengadilan, ibu mertuanya menghadang Sari. Dengan tangan bersedekap dan ekspresi mengejek. "Sari diusir dengan tangan kosong. Memangnya kamu mau hidup bagaimana?" Sari menatap ibu mertuanya. Orang yang telah menginjak-injaknya selama 4 tahun, yang menyiram tangannya dengan kuah panas yang mempermalukannya di depan kerabat yang mengurungnya tanpa uang sepeser pun. Senyum tipis tersungging di bibir Sari. "Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Saya akan hidup dengan baik." Ibu mertuanya mencibir. "Hah, lihat saja nanti. Keluar dari rumah ini, kamu bukan siapa-siapa." Sari tidak menjawab lagi. Ia membungkuk memberi salam dan berbalik. Sambil melangkah, ia bergumam dalam hati. "Lihat saja nanti, Bu. 1 jam lagi kita akan tahu siapa yang bukan siapa-siapa." Begitu keluar dari pengadilan, sinar matahari menerpa wajahnya. Sari menarik napas dalam-dalam.
udara kebebasan. Udara kebebasan yang ia hirup untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Ia duduk di bangku dan mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan kepada kakaknya. Selesai, hanya 2 kata, tapi di dalamnya terkandung semua penderitaan selama 4 tahun. Balasan langsung datang. Bagus, 1 jam lagi meledak, pergi ke tempat aman. Alamatnya kukirim. Jantung Sari berdebar kencang. 1 jam. 1 jam lagi dunia ibu mertuanya akan runtuh. Ia naik taksi ke alamat yang dikirim kakaknya. Sebuah apartemen studio yang tenang di pinggir kota Jakarta. Tempat aman yang sudah disewa kakaknya. Ia akan tinggal di sana sementara waktu untuk memantau situasi. Di dalam taksi Sari menatap keluar jendela. Jalanan Jakarta berlalu lalang. 4 tahun lalu ia menikah di kota ini. Ia pikir ia akan bahagia. Menjadi menantu keluarga konglomerat akan mengubah hidupnya. Tapi itu hanya ilusi. Rumah mewah itu adalah penjara dan ibu mertuanya adalah sipirnya. Ia terpenjara selama 4 tahun. Tanpa uang saku, tanpa sedikit pun kebebasan. Sekarang ia telah keluar dari penjara itu. Dan sebentar lagi penjara itu akan runtuh. Sari memeriksa jam. Tinggal 40 menit. 40 menit lagi berita akan meledak. Perselingkuhan ibu mertuanya, penggelapan puluhan triliun rupiah. Semuanya akan terungkap ke dunia. Setibanya di apartemen, ia masuk ke dalam. Studio yang kecil tapi bersih. Ia berdiri di dekat jendela dan memandang keluar. Garis langit Jakarta terlihat di kejauhan. Sari mengepalkan tangannya. Sekarang benar-benar dimulai. Saatnya pedang balas dendam diayunkan. Layar ponselnya menunjukkan waktu. Pukul 3 sore. Tepat pada saat itu, di suatu tempat, sebuah artikel berita sedang diunggah. Sari perlahan membuka aplikasi berita. Jari-jarinya gemetar, tapi sorot matanya berkilat dingin. Saat di mana balas dendam yang ia pendam selama 4 tahun dimulai. Pukul 3 sore tepat. Sari berdiri di dekat jendela apartemennya, menatap layar ponsel. Ia menyegarkan aplikasi berita dengan jarinya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu layarnya berubah. Tulisan merah breaking news muncul di matanya. Saat membaca judulnya, jantung Sari serasa berhenti berdetak. Dirut Suryo, Kencana Group. Dewi Suryo diduga berselingkuh selama 15 tahun, foto mesra tersebar. Napas Sari tertahan, benar-benar meledak. Meski jarinya gemetar, ia menekan artikel itu. Sebuah foto muncul di layar, foto-foto yang ia ambil sendiri. Ibu mertuanya dan Prasetyo Santoso berpegangan tangan di lobi hotel, bersandar di bahu di depan lift. Meskipun buram, jelas terlihat siapa mereka. Isi artikel berlanjut. Dewi Suryo diduga telah menjalin hubungan gelap selama 15 tahun dengan Prasetyo Santoso, direktur perusahaan konsultan properti. Mereka bertemu setiap hari Rabu di Senopati dan menggunakan hotel mewah. Bukti-bukti yang dikumpulkan Sari satu persatu dimuat di artikel itu. Sari terduduk lemas di sofa. Kakinya kehilangan tenaga. Benar-benar dimulai. Sungguhan, ponselnya berdering. Kakaknya, Sari sudah lihat. Ini baru permulaan. Iya sudah, Kak benar-benar meledak. Jadi berita utama di semua portal. Trending topik nomor 1. Beberapa hari ke depan akan ada lagi yang meledak. Kamu diam saja di sana. Setelah telepon, ditutup Sari kembali menatap ponselnya. Ia membuka sebuah situs portal berita. Benar kata kakaknya, nama ibu mertuanya menjadi trending topik nomor 1. Tagar Dewi Suryo selingkuh, tagar skandal.
Dirut Suryo Kencana. Tagar-tagar terkait berderet. Ia membuka kolom komentar. Ribuan komentar telah masuk. Katanya filantropis, ternyata di belakang begini. Selama 15 tahun menjijikan. Setelah suaminya meninggal dan mewarisi perusahaan, kelakuannya begini. Orang kaya memang begitu semua ya. Sari membaca komentar-komentar itu dengan perasaan campur aduk. Puas. Ia teringat semua penderitaan selama 4 tahun. Punggung tangan yang melepuh penghinaan di depan kerabat hari-hari terkunci tanpa uang saku. Orang yang memberinya semua itu kini dicaci maki oleh seluruh negeri. Tapi di saat yang sama, ada rasa hampa yang aneh. Apa ini akhirnya? Selesai seperti ini, Sari menatap keluar jendela. Matahari mulai condong ke barat. Malam itu, wajah ibu mertuanya muncul di berita. Para wartawan mengerumuni kantor pusat Suryo Kencana Group. Saat ibu mertuanya turun dari mobil, kilatan kamera menyambutnya. Ibu direktur mohon tanggapannya soal dugaan perselingkuhan. Apa hubungan Anda dengan Bapak Prasetyo Santoso? Wajah ibu mertuanya menegang, keangkuhannya yang biasa hilang. Dikelilingi oleh pengawal, ia masuk ke dalam gedung seperti melarikan diri. Sari menatap layar TV dan bergumam. Ini baru permulaan, Bu. 3 hari kemudian, bom kedua meledak. Dirut Suryo Kencana Group. Dewi Suryo diduga lakukan penggelapan dana triliunan rupiah indikasi suap melalui perusahaan fiktif. Foto-foto buku besar ganda yang diambil Sari dimuat di artikel. PTPS Konsultan Santoso Development SH Partners, daftar perusahaan fiktif dan jumlah uang yang digelapkan diberitakan secara rinci. Disebutkan bahwa selama 15 tahun minimal 30 triliun rupiah telah keluar. Kali ini komentar netizen lebih keras. Sudah selingkuh, korupsi pula. Direktur Utama Perusahaan TBK begini, bagaimana nasib para pemegang saham? Harus dipenjara, segera. Prasetyo Santoso, di mana tangkap juga. Harga saham Suryo Kencana Group anjlok, mencapai batas bawah harian. Para pemegang saham mengamuk. Media massa setiap hari menguliti masa lalu ibu mertuanya. Wajah busuk di balik topeng filantropis. 10 hari kemudian, Direktorat Jenderal Pajak memulai pemeriksaan. Para petugas mendatangi kantor pusat Suryo Kencana Group, menyita dokumen dan memeriksa para pegawai. Adegan itu disiarkan langsung di berita. Ibu mertuanya mengadakan konferensi pers darurat. Sari duduk di depan TV menyaksikannya. Ibu mertuanya berdiri di podium. Wajahnya sangat tirus. Hanya dalam 10 hari ia terlihat 10 tahun lebih tua. Saya hari ini ingin berbicara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Suara ibu mertuanya bergetar, bukan suara diktator yang biasa didengarnya. Berita yang beredar akhir-akhir ini adalah hasil rekayasa yang jahat. Saya tidak bersalah. Dugaan penggelapan tidak berdasar dan kami sedang mempersiapkan langkah hukum. Para wartawan mengangkat tangan. Pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan. Ibu Direktur, bagaimana Anda menjelaskan foto-foto mesra itu? Ditemukan nama orang dekat Anda di rekening perusahaan fiktif, bagaimana tanggapannya? Mengapa Bapak Prasetyo Santoso melarikan diri ke luar negeri? Wajah ibu mertuanya memucat, bibirnya bergetar. Ia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Itu akan saya diskusikan dengan pengacara saya. Desakan para wartawan semakin kuat. Ibu mertuanya akhirnya turun dari podium, melarikan diri dari ruang konferensi pers. Para pengawal menghalangi wartawan, tapi kilatan kamera tidak berhenti. Sari menyaksikan adegan itu
dengan perasaan campur aduk. Apa orang itu benar-benar ibu mertuaku? Orang angkuh yang telah menginjak-injakku selama 4 tahun, ibu mertua di layar TV itu hanyalah seorang wanita tua yang menyedihkan. Seharusnya ia merasa puas. Mengingat penderitaan 4 tahun, seharusnya ia bersorak. Tapi anehnya, ada rasa hampa di sudut hatinya. Apa balas dendam memang seperti ini Sari, mematikan TV dan menatap keluar jendela. 2 minggu kemudian, pukulan terakhir dilancarkan. Kejaksaan menggeledah kantor pusat Suryo Kencana Group dan kediaman ibu mertuanya. Para penyidik mendatangi rumah mewah tempat Sari tinggal selama 4 tahun. Brankas di ruang kerja dibuka. Buku besar ganda dan buku catatan hitam disita. Malam itu, ibu mertuanya ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Tindak pidana ekonomi luar biasa. Dugaan penggelapan dan pencucian uang. Di TV ditayangkan adegan ibu mertuanya diborgol dan dinaikkan ke mobil tahanan. Sari menatap layar itu. Wajah ibu mertuanya dipenuhi rasa malu dan amarah. Ia menunduk menghindari kamera, tapi kilatan kamera wartawan tanpa ampun menyinarinya. Ibu direktur sepatah kata untuk masyarakat, "Apakah Anda mengakui tuduhan?" Ibu mertuanya tidak bisa membuka mulut. Ia hanya didorong masuk ke dalam mobil tahanan. Pintu ditutup dan mobil pun berangkat. Di hari yang sama, rapat umum pemegang saham luar biasa Suryo Kencana Group diadakan. Secara aklamasi, Dewi Suryo dipecat dari jabatannya. Momen di mana keluarga pendiri terusir dari perusahaan yang telah berdiri selama 50 tahun. Suaminya juga tidak selamat. Sebagai jajaran direksi, ia diduga terlibat dalam penggelapan. Ia diperiksa dan kehilangan jabatannya. Anjloknya harga saham menyebabkan kerugian miliaran rupiah dan utang itu jatuh ke tangan suaminya. Kakaknya menelepon. Sari sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Sari terdiam lama. Benarkah sudah selesai? Setelah persiapan selama 4 tahun, menunggu sebulan, dan mengawasi selama 2 minggu, apakah benar-benar sudah selesai? "Kak, aku berhasil." "Ya, kamu berhasil." Setelah telepon, ditutup Sari berdiri di dekat jendela. Malam telah tiba. Gemerlap lampu kota Jakarta berkilauan. 4 tahun lalu ia menikah di kota ini. Dan selama 4 tahun ia hidup di neraka. Sekarang neraka itu telah berakhir. Ibu mertuanya dipenjara, suaminya terlilit utang. Keluarga konglomerat yang mewah itu runtuh dalam sekejap. Air mata mengalir dari mata Sari. Bukan kesedihan, tapi kelegaan. Semua yang ia pendam selama 4 tahun mengalir menjadi air mata. "Aku berhasil," gumam Sari dengan suara pelan. Sambil menatap pemandangan malam, ia mengepalkan tangannya. Balas dendam telah berakhir. Sekarang yang tersisa hanyalah awal yang baru. 3 bulan berlalu. Di sebuah sel dingin, di rutan Salemba Dewi Suryo, menatap pengacaranya dari balik jeruji. Wanita yang pernah menjadi direktur utama Suryo Kencana Group itu kini mengenakan seragam tahanan. Wajahnya kusam dan rambutnya dipenuhi uban yang semakin banyak. Bagaimana permohonan penangguhan penahanannya? Suara Dewi serak, pengacaranya menggeleng. "Ditolak, Bu. Ada kekhawatiran ibu akan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri." Wajah Dewi menegang. Ia memukul meja dengan kepalan tangannya. "Melarikan diri? Aku mau lari kemana? Prasetyo, bagaimana dengan orang itu?" Pengacaranya menghela napas. "Masih belum bisa dihubungi, Bu. Jejaknya hilang di luar negeri." Air mata mengalir dari mata Dewi. Air mata kemarahan. Pria yang telah bersamanya selama 15 tahun, pria yang telah ia beri puluhan triliun rupiah. Pria itu telah meninggalkannya dan kabur.
Orang itu yang membuatku jadi begini." Dewi menelungkupkan wajahnya di meja dan menangis. Wanita yang pernah memimpin grup perusahaan dengan tangan besi itu kini menangis di penjara, meratapi kekasih yang telah mengkhianatinya. Di waktu yang sama, di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta, Bayu memeluk botol minuman keras. Kamarnya gelap dan botol-botol kosong berserakan di lantai. Ponselnya berdering. Bayu tersentak melihat layarnya. Penagih utang lagi. Ia tidak mengangkatnya. Ia hanya menutupi dirinya dengan selimut sampai deringnya berhenti. Perusahaan bangkrut. Setelah ibunya ditangkap dan harga saham anjlok, ia terlilit utang miliaran rupiah. Rumah mobil semuanya disita. Yang tersisa hanyalah kamar kos sempit ini. Bayu menenggak minumannya. Lalu tiba-tiba ia teringat Sari, istrinya selama 4 tahun. Ia teringat bagaimana ia mengejeknya saat bercerai, menyuruhnya pergi dengan tangan kosong. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor Sari. Nada sambung terdengar. Tapi yang kembali adalah suara mesin yang dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bayu meletakkan ponselnya. Sambil menatap langit-langit kosong, ia bergumam. "Sari, aku harus bagaimana?" Tidak ada jawaban. Hanya bau alkohol yang memenuhi kamar kos yang hampa. Saat itu di sebuah gedung perkantoran di Jakarta, Sari berada di dalam kantor barunya. Sinar matahari masuk dari jendela. Dinding putih meja, bersih kursi baru. Kantor yang baru selesai direnovasi. Di samping pintu terpasang sebuah papan nama. Sari Marketing Consulting. Sari menyentuh tulisan itu dengan tangannya. Sulit dipercaya. Benarkah ini perusahaanku? Uang yang ia kumpulkan selama 11 tahun bekerja di perusahaan besar sebelum menikah masih ada. Uang pesangon dan tabungan yang jumlahnya tidak sedikit. Untungnya, ibu mertuanya tidak tahu keberadaan uang itu. Dengan uang itu, Sari menyewa kantor kecil dan mendirikan perusahaan. Ia memandang sekeliling kantornya perlahan. Di atas meja ada laptop baru. Di dekat jendela ada sebuah pot tanaman kecil. Semuanya ia pilih sendiri, tanpa perlu izin dari siapapun, tanpa perlu melihat raut wajah siapapun. "Ini benar-benar milikku." Suara Sari bergetar. Matanya memerah. Selama 4 tahun, ia hidup tanpa uang saku. Ia tidak bisa melakukan apapun tanpa izin ibu mertuanya. Tapi sekarang ia punya perusahaan sendiri, ruangnya sendiri. Saat itu pintu terbuka. Kakaknya masuk membawa buket bunga besar. "Selamat, Sari." Sari menoleh. Senyum cerah terukir di wajah kakaknya. Sari pun tersenyum. Senyum yang lebar dan tulus. "Kakak datang? Tentu saja. Hari ini kan adikku buka kantor." Kakaknya menyerahkan buket bunga itu kepada Sari, penuh dengan mawar putih dan baby's breath. Sari menerimanya. Aroma bunga menyentuh hidungnya. "Cantik sekali. Terima kasih, Kak. Kantormu bagus. Kelihatan sekali ahlinya marketing." Kakaknya berkata sambil melihat sekeliling. Sari tersenyum malu. "Masih jauh, Kak. Klien saja belum ada." "Pasti ada. Kamu kan punya kemampuan." Kakaknya menepuk bahu Sari. Sentuhan yang hangat. Mata Sari kembali berkaca-kaca. "Kak, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kakak aku mungkin masih terkurung di rumah itu." Kakaknya menggeleng. "Bukan. Kamu yang berhasil. Kamu yang mengumpulkan bukti bertahan dan tidak menyerah sampai akhir. Aku hanya membantu." Sari tidak berkata apa-apa dan memeluk kakaknya. Mereka berpelukan cukup lama. Kakaknya juga memeluk Sari dengan erat. Matahari mulai condong ke barat di luar jendela. Cahaya senja menyelinap masuk ke dalam kantor. Cahaya oranye yang hangat. "Kak, malam ini kita makan malam bersama ya. Aku yang masak." "Benar nih." "Iya, sudah lama aku ingin memasak. Akan kumasakan yang enak."
Dalam perjalanan pulang, mereka mampir ke supermarket, mengisi keranjang belanja dengan sayur dan daging. Sari tampak senang memilih-milih. Dulu ia hanya bisa membeli apa yang ditentukan ibu mertuanya. Sekarang ia bebas memilih apa yang ingin ia makan. "Ini mau juga kakak suka jamur kan?" "Iya boleh. Oh tahu juga." Tawa kakak beradik itu terdengar di dalam supermarket. Sebuah keseharian yang biasa. Tapi bagi Sari itu adalah momen yang sangat berharga. Kebebasan yang ia impikan selama 4 tahun adalah hal seperti ini. Di apartemen studio kecil Sari, mereka menyiapkan makan malam, membuat sayur asem dan semur daging. Kakaknya membantu mencuci sayuran di sampingnya. "Tangannya sudah sembuh?" kakaknya bertanya sambil menunjuk punggung tangan Sari. "Masih ada bekas luka samar di sana. Bekas luka saat disiram kuah soto 4 tahun lalu." Sari menatap punggung tangannya. Hari itu terlintas di benaknya. Kuah panas ibu mertua yang dingin, suami yang acuh tak acuh. Hatinya terasa sedikit perih. Sudah membaik, hampir tidak kelihatan lagi. "Syukurlah." Kakaknya mengelus kepala Sari. Sari tersenyum. "Kak, aku sudah tidak apa-apa sekarang. Sungguh, makan malam berlangsung tenang dan hangat." Kakak beradik itu duduk berhadapan dan makan. Tidak ada percakapan khusus, hanya kata-kata biasa seperti enak, makan yang banyak, rasanya pas. Tapi kesederhanaan itulah hadiah terbesar bagi Sari. Selama 4 tahun, meja makan adalah medan perang. Ia selalu tegang agar tidak dicela, selalu waspada, dan selalu merasa kecil. Sekarang ia bisa makan dengan tenang. Betapa besar kebahagiaan itu, Sari baru menyadarinya sekarang. Setelah makan dan kakaknya pulang, Sari berdiri di dekat jendela. Bintang-bintang bersinar di langit malam. Terlihat samar di antara gemerlap lampu kota. Ia teringat 4 tahun lalu. Hari pernikahannya mengenakan gaun putih penuh dengan mimpi. Ia pikir menjadi menantu keluarga konglomerat akan mengubah hidupnya. Tapi itu hanya ilusi. Rumah mewah itu adalah penjara dan kehidupan pernikahannya adalah neraka. Tapi sekarang ia telah keluar dari neraka itu. Dengan kekuatannya sendiri, mengumpulkan bukti, bertahan dan tidak menyerah sampai akhir. Hasilnya, ia berdiri di sini sekarang, di rumahnya sendiri, menjalani hidupnya sendiri. Ia membuka foto di ponselnya, foto kantor yang diambilnya siang tadi. Sari Marketing Consulting. Papan nama itu bersinar di bawah sinar matahari. Senyum tersungging di bibir Sari. Besok adalah hari pertama ia masuk kerja. Belum ada klien dan perjalanannya masih panjang. Tapi ia tidak takut. Ia telah bertahan dari neraka selama 4 tahun. Sekarang ia merasa bisa melakukan apa saja. Sambil menatap keluar jendela, Sari bergumam, "Sekarang hidupku yang sesungguhnya dimulai." Suaranya tidak bergetar, tidak ada air mata, hanya ketenangan. Penderitaan 4 tahun perlahan sembuh. Angin malam menyelinap masuk dari celah jendela. Angin yang sejuk dan segar. Sari menarik napas dalam-dalam. Udara kebebasan. Besok hari baru akan dimulai. Dan hari esok itu sepenuhnya milik Sari. Hari esok di mana ia tidak perlu melihat raut wajah siapapun, tidak perlu izin dari siapapun. Hari esok yang hanya miliknya sendiri. Sari tersenyum dan menutup tirai. Malam panjang selama 4 tahun telah berakhir dan fajar yang baru akhirnya akan menyingsing. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit gema di hati Anda boleh mampir lagi ke sini sesekali. Jika berkenan, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh dalam cerita ini. Perasaan itu mungkin akan membantu seseorang untuk bertahan menjalani hari esoknya. Saya tulus mendoakan hari ini dan hari esok Anda. Ini adalah Suara Kisah. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.